Halo rekan-rekan semuanya. Pada video sebelumnya, Anda sudah mempelajari definisi, tujuan, landasan hukum, serta standar terkait konsep bangunan gedung hijau atau BGH di Indonesia. Sekarang, Anda akan mempelajari alur sertifikasi bangunan gedung hijau di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Pada video kedua ini, Anda akan mempelajari langkah penting dalam penerapan BGH melalui proses sertifikasi. Setelah menyaksikan video kedua ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan kembali alur umum sertifikasi BGH sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 di Indonesia. Mari kita mulai video kedua. Untuk memulai proses sertifikasi bangunan gedung hijau atau BGH, pemohon perlu mempersiapkan sejumlah dokumen. Dokumen yang akan dikumpulkan oleh pemohon sebagai syarat bangunan gedung hijau antara lain adalah dokumen pembuktian seperti spreadsheet, perhitungan efisiensi energi, perhitungan neraca air, dan perhitungan OTTV, di mana disertakan pula dokumen pendukung yang mencakup lampiran kebijakan, SOP, serta dokumentasi operasional. Penyelenggaraan sertifikasi bangunan gedung hijau atau BGH terbagi menjadi beberapa tahap utama, yaitu tahap perencanaan yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG, tahap konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan permohonan SLF atau sertifikat layak fungsi, tahap pemanfaatan yang sertifikatnya diperbaharui tiap 5 tahun sekali bersamaan dengan SLF, dan tahap pembongkaran yang dilakukan setelah adanya persetujuan RTB atau Rencana Teknis Pembongkaran. Untuk membantu proses sertifikasi bangunan gedung hijau agar berjalan dengan lancar, pemilik atau pengelola bangunan gedung sebagai pemohon perlu menunjuk tenaga ahli bangunan gedung hijau yang sudah tersertifikasi. Mereka akan membantu memberikan rekomendasi desain dan menyusun kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi bangunan gedung hijau. Proses penilaian akan dilakukan oleh tim profesi ahli bangunan gedung hijau sebagai asesor yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten atau kota. Setelah itu, penerbitan sertifikasi bangunan gedung hijau berada di pemerintah kabupaten atau kota sebagai pihak yang berwenang. Berapa orang tim profesi ahli atau TPA yang akan terlibat dalam penilaian bangunan gedung hijau akan ditunjuk sebanyak 3 orang asesor bangunan gedung hijau. Mereka adalah tenaga ahli berkompetensi yang sudah mengantongi sertifikat bangunan gedung hijau. Penilaian akan dilakukan berdasarkan kinerja bangunan gedung dari paparan yang disajikan. ASN dari pemerintah daerah juga akan diundang dalam forum penilaian. Kegiatan penilaian ini disebut sebagai sidang BGH. Proses sidang bangunan gedung hijau atau BGH melalui beberapa tahap. Pertama adalah pemeriksaan dokumen, yaitu tahapan pencocokan klaim dengan lampiran yang disajikan. Tahapan kedua adalah tatap muka, yaitu pemohon melakukan konsultasi dengan memaparkan hasil dari analisa pencapaian BGH dan diberikan catatan-catatan oleh pihak asesor. Khusus untuk penilaian bangunan gedung hijau, tahapan konstruksi sampai pembongkaran, observasi lapangan akan dilanjutkan untuk verifikasi data yang diterima dengan kondisi aslinya. Proses sertifikasi bangunan gedung hijau atau BGH untuk bangunan gedung existing pada tahap pemanfaatan dinilai berdasarkan 4 kriteria utama sebagai berikut. Organisasi dan tata kelola bangunan gedung hijau 83 poin. Kriteria ini mencakup penilaian terhadap kesiapan SOP, kebijakan, kelengkapan administrasi, serta implementasi kinerja energi, air, material, dan pengelolaan sampah atau limbah. Proses konstruksi pengubahsuaian 26 poin. Penilaian pada kriteria ini berfokus pada penerapan prinsip konstruksi hijau selama proses pengubahsuaian atau retrofit pada bangunan. Pemeliharaan kinerja BGH pada masa pemanfaatan 50 poin. Kriteria ini
menitikberatkan pada dokumentasi dan pencatatan kegiatan monitoring untuk memastikan kinerja bangunan gedung hijau tetap terpelihara. Peran penghuni atau pengguna bangunan gedung hijau, 6 poin. Kriteria ini menilai efektivitas sosialisasi bangunan gedung hijau kepada penghuni serta hasil survei kepuasan mereka. Setiap langkah dalam alur sertifikasi bangunan gedung hijau menunjukkan bahwa mewujudkan bangunan gedung hijau adalah upaya kolaboratif yang sistematis serta terstruktur. Rekan-rekan telah menyelesaikan video kedua di sesi ini. Rekan-rekan telah mempelajari alur umum sertifikasi bangunan gedung hijau serta stakeholder yang terlibat dalam sertifikasi bangunan gedung hijau. Sekarang, Anda sudah mampu menjelaskan kembali alur umum sertifikasi BGH sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya terkait standar operasional prosedur dalam tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau.